Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul The Study of Sociology oleh Herbert Spencer. Kebutuhan kita akan hal itu. Di sini tertulis, orang yang berpikir bahwa hubungan antara pengeluaran dan produksi begitu sederhana. Secara alami, menganggap kesederhanaan itu dalam hubungan lain di antara fenomena sosial. Pikiran di mana konsepsi tindakan sosial dengan demikian belum sempurna, juga pikiran yang siap menampung harapan liar akan manfaat yang akan dicapai oleh lembaga administratif. Dalam setiap pikiran seperti ini, tampaknya ada postulat yang tidak diungkapkan bahwa setiap kejahatan dalam masyarakat mengakui penyembuhan dan bahkan obatnya berada dalam jangkauan hukum. Bahwa hubungan di antara fenomena sosial harus begitu sedikit dipahami. Tidak mengejutkan jika kita mencatat ide-ide yang berlaku sehubungan dengan hubungan di antara fenomena yang jauh lebih sederhana. Oleh karena itu, tidak ada yang mengecualikan interpretasi irasional dan harapan yang tidak proporsional, di mana takhayul lain berkembang, takhayul politik akan berkalat. Sebuah kesadaran di mana hidup gagasan bahwa penumpahan garam akan diikuti oleh beberapa kejahatan, jelas bersekutu dengan kesadaran yang liar, dipenuhi dengan kepercayaan pada pertanda dan pesona, memberi rumah bagi kepercayaan lain seperti orang liar. Ketidaksesuaian besar antara sikap di mana pikiran yang paling disiplin mendekati tatanan lain dari fenomena alam dan sikap di mana mereka mendekati fenomena yang disajikan oleh masyarakat dan diilustrasikan dengan baik oleh rangkaian antitesis. Lihatlah di mana kita akan melihat asal-usul fenomena sosial. Kita juga akan menemukan bahwa sementara tujuan-tujuan tertentu yang dipikirkan dan diatur umumnya tidak lebih dari semacam itu. Sementara jika tidak dicapai sama sekali, perubahan-perubahan yang sebenarnya dibawa telah muncul dari sebab-sebab yang sangat keberadaannya tidak diketahui. Apakah ada ilmu sosial? Untuk menafsirkan fenomena sosiologis secara ilmiah adalah kelas yang dalam perjalanan peradabannya hanya melihat catatan orang-orang luar biasa dan perbuatan mereka, seseorang yang menonjol sebagai eksponen pandangan penulis ini tersebut. Seperti yang saya pahami, sejarah universal, sejarah tentang apa yang telah dicapai manusia selama ini pada dasarnya adalah sejarah orang-orang hebat yang telah bekerja di sini. Dan ini mungkin tidak dirumuskan dengan jelas, tetapi tersirat di mana-mana adalah kepercayaan yang hampir semuanya dibesarkan. Dengan demikian, teori manusia besar sejarah menemukan di mana konsepsi yang sudah siap sebenarnya adalah ekspresi pasti dari apa yang tersembunyi dalam pemikiran orang liar dan diajarkan kepada setiap anak oleh ilustrasi yang beraneka ragam. Penerimaan senang yang ditemuinya mungkin alasan yang lebih khusus. Jika Anda ingin secara kasar memperkirakan kualitas mental seseorang, Anda tidak dapat melakukannya dengan lebih baik daripada dengan mengamati rasio umum terhadap kepribadian dalam pembicaraan seberapa jauh kebenaran terhadap kepribadian dalam kepercayaannya. Fenomena yang dihadirkan yang terlibat dalam tingkat yang lebih tinggi daripada semua yang lain, kurang dari semua yang lain, mampu diperlakukan secara tepat, seperti yang dapat digeneralisasikan, hanya dapat digeneralisasikan dalam batas-batas variasi yang luas. Sifat ilmu sosial. Di antara kelompok-kelompok sosial seperti makhluk yang lebih rendah, kurang lebih pasti kebenaran yang sama berlaku. Apakah mereka hidup dalam kumpulan belaka, atau apakah mereka hidup dalam sesuatu seperti serikat yang terorganisir dengan pembagian kerja
di antara para anggotanya. Seperti yang terjadi dalam batas kasus, tidak diragukan lagi. Ditentukan sifat-sifat oleh unit, mengingat struktur dan naluri konsekuen dari individu seperti yang kita temukan dan komunitas yang mereka bentuk pasti akan menghadirkan ciri-ciri tertentu. Dan tidak akan ada komunitas yang memiliki sifat-sifat seperti itu, yang dapat terbentuk dari individu-individu yang memiliki struktur dan naluri lain. Dengan menetapkan kemudian dengan prinsip umum ini bahwa sifat-sifat satuan menentukan sifat-sifat, kita menyimpulkan bahwa harus ada ilmu sosial yang mengungkapkan hubungan antar keduanya dengan kepastian sebanyak yang diizinkan oleh sifat-sifat fenomena. Dimulai dengan tipe-tipe manusia yang membentuk kelompok-kelompok sosial yang kecil dan tidak koheren. Ilmu semacam itu harus menunjukkan dengan cara apa kualitas-kualitas individu, intelektual dan emosional, agregasi lebih lanjut yang negatif. Itu harus dijelaskan bagaimana sedikit modifikasi dari sifat individu yang muncul di bawah kondisi kehidupan yang dimodifikasi. Fenomena sosial ini tentu saja harus dijelaskan dengan mengacu pada kondisi yang dihadapi setiap masyarakat, kondisi yang disediakan oleh lokalitasnya, dan oleh hubungan dengan masyarakat. Ilmu sosial sendiri memiliki kesulitan. Dari sifat intrinsik fakta-faktanya, dari sifat kita sendiri sebagai pengamat, dan dari hubungan khusus di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang harus diamati. Muncul hambatan dalam cara sosiologi yang lebih besar daripada yang ada di jalan manapun. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan bukanlah jenis yang dapat diamati secara langsung. Tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam seperti yang dialami oleh astronomi. Tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer seperti fisika. Tidak dapat dijelaskan dengan timbangan dan kertas ujian seperti kimia. Tidak dapat dicapai dengan pisau bedah dan mikroskop seperti fenomena biologis yang kurang jelas. Hal ini juga tidak dikenali dengan introspeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi. Mereka harus dibangun dengan menggabungkan banyak detail. Tidak ada yang sederhana dan terbesar baik dalam ruang maupun waktu. Kesulitan kebiasaan berpikir yang dihasilkan oleh berkomunikasi dengan fenomena yang relatif sederhana, sebagian tidak cocok untuk berkomunikasi dengan fenomena yang sangat kompleks ini. Setiap orang cenderung selalu menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Penyesuaian khusus untuk satu jenis pekerjaan melibatkan sedikit banyak non-penyesuaian untuk jenis lainnya. Di sini juga ada masalah kesulitan ketiga yang disebabkan oleh posisi yang diduduki. Sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisasikan, dalam kasus lain, tidak ada perannya untuk menyelidiki sifat-sifat suatu kelompok unsur kehidupan di mana dia sendiri termasuk di dalam kelompok tersebut. Dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan atau kita waspadai dalam mengumpulkan data sosiologi, bahkan data tentang masa kini dan terlebih lagi data tentang masa lalu, karena kesaksian yang sama kepada kita sehubungan dengan keadaan sosial di masa lalu, yaitu politik, agama, peradilan, fisik, moral, dan menghormati tindakan sebab-sebab tertentu pada keadaan sosial itu, dapat menyebabkan penyimpangan tidak hanya sebesar tetapi lebih besar karena sementara penghargaan terhadap kebenaran kurang adanya dan ada lebih banyak kesiapan untuk menerima pernyataan yang tidak terbukti. Jadi, kita harus lebih mengamati kemudian menghormati fenomena konkret dari beberapa kompleksitas ilmu pengetahuan yang paling tepat memungkinkan kita untuk membuat prediksi yang terutama umum atau hanya sebagian khusus. Melihat bahwa memang demikian, bahkan di mana sebab dari akibat tidak terlalu terlibat, di mana ilmunya berkembang dengan baik, jauh lebih mungkin kita mengharapkannya menjadi salah satu sebab dan akibat yang paling terlibat, yang ilmunya hanyalah belum sempurna.
kontras antar hal-hal umum yang mengakui ketetapan dan kekhususan yang tidak mengakui ketetapan ini akan lebih jelas terlihat pada peralihan dan ilustrasi pendahuluan ke ilustrasi yang analognya lebih dekat. Jenis hubungan di mana ucapan dan perbuatan yang menjadi catatan biasa dari kehidupan seseorang yang berkaitan dengan evolusi tubuh dan mentalnya, struktur dan fungsionalnya adalah seperti jenis hubungan yang ditanggung oleh narasi, tindak, dan negara suatu negara. Keberuntungan yang diberikan sewajarnya kepada kita untuk deskripsi institusinya, regulatif dan operatif, dan cara-cara di mana struktur dan fungsi mereka secara bertahap memantapkan diri. Dan jika salah mengatakan bahwa tidak ada ilmu pengetahuan tentang manusia, karena peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia tidak dapat diramalkan. Dan itu merupakan kesalahan yang sama untuk mengatakan bahwa tidak ada ilmu masyarakat. Demikian video kali ini dari saya. Sekian dan terima kasih.